Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamam Hisabullah dari kelompok 1 kelas 2A, yang dimana pada kesempatan hari ini mmm, saya dan kelompok saya akan melakukan demo untuk aplikasi Udo yang telah kami kerjakan. Pertama, sebelum masuk ke Udo, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Christian Goklas, Maulana Ishak, Nabil Muzaki, Tamam Sabullah, dan Zidan Taufikur Rahman. Oke, sebelum masuk ke demo, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya soal tokoh utama Sentosa, yang dimana tokoh utama Sentosa itu adalah retail keluarga yang berlokasi di Bandung, yang dimana saat ini sudah memiliki 2 cabang yang sudah berjalan. Dan tokoh utama Sentosa sudah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam penjualan barang rumah tangga dan telah membangun reputasi yang cukup solid dalam menyediakan produk yang berkualitas serta layanan pelanggan yang memuaskan. Masuk ke bagian permasalahan dan solusinya, di mana di sini tokoh utama Sentosa mulai memiliki beberapa masalah, yaitu sistem POS antar cabang yang tidak terintegrasi, lalu menyebabkan data antar cabang yang tidak konsisten, serta manajemen stok yang tidak real time dan tidak terpusat. Lalu ada juga human error saat melakukan pencatatan keuangan. Terus ada juga tidak adanya standarisasi proses antar cabang serta skalabilitas sistem yang terbatas untuk ekspansi. Berdasarkan masalah-masalah tadi, implementasi sistem ERP dapat menjadi solusi yang akan meningkatkan efisiensi serta integritas operasional perusahaan. Gitu. Terus seluruh transaksi sistem ERP memungkinkan sistem POS antar cabang untuk terhubung dan memiliki database yang terpusat. Lalu sistem ini juga ada modul inventory pada ERP yang mampu memperbarui stok secara otomatis. ERP juga membantu mengurangi human error dalam pencatatan keuangan karena seluruh transaksi akan tercatat otomatis ke sistem akuntansi. Dengan demikian, proses pembuatan laporan seperti laba rugi, neraca, serta arus kas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, ERP mendukung standarisasi proses bisnis antar cabang melalui penggunaan sistem dan workflow yang sama sehingga operasional perusahaan menjadi lebih konsisten dan terstruktur serta meningkatkan efisiensi operasional. ERP juga mendukung skalabilitas bisnis untuk jangka panjang. Sistem ERP ini dirancang agar dapat digunakan untuk mengelola multi cabang, sehingga perusahaan yang ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi, penambahan cabang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tanpa perlu membangun sistem dari awal. Untuk tantangan di sini kami memilih integrasi perangkat untuk membaca barcode di modul POS serta penambahan fitur notifikasi peringatan pengemasan khusus di modul POS untuk produk-produk tertentu seperti bahan kimia atau benda tajam. Selanjutnya akan lanjut ke analisis proses bisnis oleh Nabil. Sebelum masuk ke demo, mari kita pahami alur bisnisnya terlebih dahulu. Diagram BPMN ini menggambarkan alur proses penjualan dari awal hingga akhir dengan fokusnya penjualan dari point of sale-nya sendiri. Aktor yang terlibat adalah customer yang memilih produk, menerima seluk dan barangnya. Kasir bertugas untuk menginput transaksi di pos, menerima pembayaran dari customer, dan mencetak seluk. Kemudian pos bertugas untuk memproses transaksi secara otomatis dan inventory pun memperbarui stok secara otomatis. Kita langsung saja melihat gambarnya. Kemudian pertama ini customer memilih produk, kemudian menyerahkan pesanan ke kasir, dan kasir akan menginputkan produk dengan cara barcode atau manual. Jika barcode, maka dia akan langsung ke validasi dari produk khusus atau tidak. Jika manual, kasir akan memilih kategori, kemudian memilih produk yang tersedia dari listnya.
setelah memilih kategori. Kemudian, di sini ada validasi apa produk khusus. Jika produknya khusus, maka akan menampilkan pop-up warning. Jika tidak, dia akan memvalidasi apakah produk ini memiliki varian atau tidak. Jika iya, maka kasir akan memilih varian berdasarkan uh, pesanan dari customer. Kemudian, jika tidak, di kasir akan langsung melakukan input quantity. Setelah input quantity, maka item akan ditambahkan ke cart. Dan jika ada produk lain, maka ini akan loop kembali, mengulang kembali dari input produk. Kemudian, sistem akan menghitung subtotal transaksi dan melakukan proses pembayaran. Selanjutnya, sub proses dari pembayaran. Di sini, customer akan memilih metode pembayaran, kemudian menyerahkan kartu atau uang cash, kemudian kasir menginput pembayaran, metode pembayarannya, kemudian di sini ada cash atau card, atau bisa keduanya yang merupakan default dari Udo. Kemudian menginputkan pembayaran dan atau menginputkan card. Setelah itu, pos sistem akan hitung total pembayaran, melakukan print stroke, dan update status order menjadi paid. Kemudian kembali ada lagi tambahan ke proses pengeluaran stok di sini. Jadi aktornya adalah inventory tambahannya. Pos sistem akan mengirimkan order ke inventory. Kemudian inventory akan membuat stock move dan mengurangi quantity on hand. Kemudian akan mencetak move historinya dan menyimpan nilai stoknya. Kemudian kembali lagi ke utamanya. Proses pemesanan barang di sini. Setelah semuanya selesai, maka kasir bertugas untuk menyerahkan struk, kembalian, dan barangnya. Dan kemudian customer akan menerima struk, kembalian, dan barang. Itu adalah proses bisnisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke ERP. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ERD yang telah atau model data yang telah kami buat. Jadi di sini ERD kami terdapat 13 entitas yang saling berelasi. Terus untuk di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Jadi untuk pertama-tama itu semua proses itu akan terdapat di sel pusatnya itu di sell order. Jadi misalkan di pertama-tama itu ketika sebuah kasir menginput sebuah barang untuk dibeli, maka itu tuh akan tersimpan di sell order. Jadi ketika kasir ini menginput pelanggan siapa yang akan membeli, maka barang-barangnya sistem akan membuat sebuah header yang akan tersimpan di sell order. Lalu untuk detail barangnya akan terdapat di sell order line. Untuk bagian inventory-nya di sini tuh ketika session kasir ini terdapat, misalkan kasir ini login sebagai kasir pertama yang dimana kasir tersebut terdapat di cabang A. Jadi nanti dia akan langsung terhubung dengan stock warehouse-nya di cabang A. Jadi di sini mengirim data dari stock warehouse A disimpan di sell order. Lalu di sell order nanti misalkan terdapat sebuah pesanan, maka sell order tersebut akan memicu sebuah stock picking, di mana stock picking ini akan membuat surat jalan yang ngasih tahu ke table stock move untuk mengurangi barang yang telah dibeli. Jadi nanti itu dari stock move barangnya sudah dipotong barangnya, nanti data tersebut akan langsung otomatis terubah dan dikirim ke stock warehouse-nya. Jadi barang di stock warehouse juga akan otomatis berkurang. Baik, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi utama. Yang pertama ini adalah konfigurasi multi warehouse, multi gudang, yang dimana ini merepresentasikan multi cabang dari
toko retail utama Sentosa. Nah, di sini untuk registernya yang terdaftar itu ada 3, yang mana di sini untuk 2 register itu termasuk ke cabang A dan 1 register itu ke cabang B. Yang mana di sini untuk di inventory-nya sendiri itu ada 2 warehouse yang terdaftar, yaitu untuk cabang A dan cabang B. Dan warehouse ini dihubungkan ke pos dengan melakukan assignment atau pendaftaran inventory operation type, yaitu pos cabang A dan pos cabang B. Dan ini dapat dilihat dari pos atau register untuk cabang A itu diassign operation type-nya pos cabang A. Dan sama kasir 1 maupun kasir 2 dia diassign melalui operation type yang sama. Lalu untuk cabang B itu berbeda sendiri, yang mana di sini diassign ke operation type cabang B. Selanjutnya penjelasan dari add-on yang kami modifikasi dengan melalui kode Python. Di sini di interface-nya sendiri itu muncul sebagai add-on, yaitu post special package warning yang bisa diaktifkan. Nah, di sini adanya adalah source code dari add-on yang kami tambahkan, yang mana struktur add-on dari Udo ini terdiri dari beberapa bagian, yang mana di sini ada manifest, lalu di sini ada product view-nya di sini, lalu ada bagaimana disimpan atau logiknya, service-nya disebut, dan di sini ada field atau data tambahannya, yang mana di sini dapat terlihat field yang ditambahkan itu ada 2, yang mana di sini ada boolean, yang dimana ini akan mengaktifkan pop-up warning. Lalu di sini ada field text yang merupakan instruksi untuk pengemasannya atau pesan dari warningnya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana skenario seorang kasir menggunakan scanner barcode dalam aplikasi POS di Udo yang telah kami modifikasi. Lalu di sini saya akan login sebagai kasir pertama di cabang A. Di sini harus memasukkan kas opening, tetapi saya akan skip saja. Nah, di sini sudah terdapat sebuah barcode yang telah kami buat. Di sini saya akan memasukkan barang spray dan bed cover dan barang lampu tidur. Untuk harganya, untuk spray dan bed cover itu di 250.000 dan lampu tidur 120.000. Di sini langsung saja saya scan. Lalu scan yang lampu tidur. Nah, bisa dilihat di sini untuk barangnya sudah otomatis terinput oleh barcode. Nah, untuk harganya sendiri di sini kenapa 277.000? Karena sudah ditambah pajak sebesar 11%. Nah, kita langsung lanjut saja ke pembagian pembayarannya, dan kita pilih paymentnya cash, lalu kita validasi dan pembayaran berhasil. Nah, kegunaan barcode dalam sistem POS yang sudah kami buat ini yaitu untuk mempercepat kasir untuk menginput barang dan meminimalisir human error yang terjadi ketika menginput barang. Kembali lagi bersama saya Tamam Hisabullah. Di sini saya akan melakukan demo untuk 2 skenario. Yang pertama itu kita akan melakukan demo untuk cabang A yang dimana di sini cabang A memiliki 2 kasir, yaitu kasir 1 dan kasir 2. Kita akan coba untuk melakukan pembelian di kasir di kasir 1 dan 2 untuk mencoba membeli alas piring
yang dimana stoknya itu on hand-nya ada 95 dan alat pel dan sapunya di sini 94. Yang dimana ya pembelian satu aja dulu gitu. Jadi yang 95 ke 94, yang 94 jadi 93. Lalu satu lagi skenario yang kedua yaitu kita akan mencoba membeli barang yang stoknya sudah habis. Di sini sih kebetulan belum ada yang habis. Atau ya maksud saya itu kita akan mencoba membeli barang hingga quantity on hand-nya ini menjadi minus gitu ya. Pertama kita lakukan skenario 1 dulu. Yang di kiri masuk ke kasir 1, yang kanan masuk ke kasir 2. Open register, ini aja. Dan open. Oke. Alas piring kita beli 1, alat pel dan sapu beli 1. Pay. Kartu cash. Hap. Oke, ya, 9594. 9493. Oke, berarti berhasil. Artinya kedua kasir ini terhubung satu sama lain ke dalam storage atau gudang yang sama. Oke. Lalu di sini buat order baru. Alat pel dan sapu yang 93 akan coba kita habiskan agar minus gitu ya. Di sini 94. Nah, 94 barang dengan total 13 juta. Kita pay. Juta ya harusnya ini. Kartu aja. Oke, validate. Oke, yap, sudah terbayar. Nah, alat pel dan sapu sekarang on hand-nya menjadi minus 1. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini default-nya sebetulnya dari Udo ya. Yang dimana ini tuh untuk mencegah pemblokan atau pemblokan transaksi sistem POS ini. Kenapa? Karena kalau diblok gitu ya, ini bisa menghambat para kasir karena logikanya nih, kalau misalnya di toko, terus ada orang yang membawa alat pel dan sapu ini, berarti ada dong stoknya gitu ya, yang mungkin sedang dipajangnya ada, sehingga para pelanggan membawanya ke kasir. Nah, tapi kalau dari sistem kasir ya, 0 berarti kan ada masalah di sistemnya gitu, jadi nggak ke-track gitu, ini alat pel dan sapunya. Karena stoknya ada kok gitu, dibawa oleh pelanggan. Jadi ini tuh bukan celah dari sistemnya, tapi ini tuh seperti untuk mengantisipasi aja gitu. Serta stok yang minus ini bisa menjadi sinyal untuk para petugas yang berada di gudang gitu ya, untuk ya mereka perlu melakukan penyesuaian lagi dengan stoknya gitu, karena ada kesalahan dalam penghitungannya gitu, yang dimana ya itu akan merepotkan gitu. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah demo untuk skenario barang atau produk yang khusus sehingga akan menampilkan pop-up warning. Pertama di sini kita buka dulu open register dari posnya. Untuk barangnya yang ada atau di set, warning yang telah di set adalah cutlery di sini. Kita pencet. Nah, setelah ditekan, maka warning akan langsung muncul di sini. Untuk warning cutlery di sini, message-nya atau pesannya adalah bungkus dengan bubble wrap. Kemudian, saya mengerti. Kemudian di sini muncul varian. Di sini ada varian full set, kemudian ada varian normal. Nah, kemudian setelah itu kita coba tambah. Nah, jadi ini adalah sebuah add-on. Kita coba dulu apakah berhasil. Menggunakan kartu, oke, berhasil pembayarannya.
kita bisa menambahkan new order lagi. Kemudian peringatannya akan muncul kembali seperti ini. Nah, jadi di sini terbukti bahwa add-on dari warning produk berhasil. Ini adalah tambahan dari kami. Jadi, untuk dari tampilannya Udo sendiri, cara untuk setnya adalah di sini. Kita ke produk, dari inventory, bisa ke produk, kemudian pilih produk yang ingin ada warningnya. Selanjutnya, dia ke inventory, ke point of sale maksud saya. Kemudian di sini terlihat ada special packaging warning. Ini yang ditampilkan di post sebelumnya. Di sini membuktikan bahwa add-on dari wrap ini berhasil diimplementasikan. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan skenario terkait pembayaran dengan split, yaitu menggunakan cash dan juga menggunakan kartu. Oke, di sini saya akan memasukkan mesin cuci dengan harga Rp2.442.000. Di sini setelah kita inputkan barangnya, di sini kita payment. Nah, di sini ada dua pilihan pembayaran. Yang pertama kartu dan juga cash. Untuk yang cash, di sini kita inputkan sebentar. 442.000. Oke. Dan sisanya menggunakan kartu. Jadi di sini di Udo dapat melakukan split pembayaran. Di sini menggunakan cash dan juga menggunakan kartu. Oke, setelah itu di validate, lalu payment successful atau pembayaran berhasil, dan juga menampilkan stroke yang rapi. Di sini disebutkan barang yang dibayar dengan menggunakan cash dan menggunakan kartu. Mungkin selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya akan didemonstrasikan untuk dua cabang yang berbeda itu memang berbeda untuk pengurangan stoknya. Nah, yang pertama di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu salah satu produk. Misalkan di sini ada panci yang kuantitinya ini sama di dua gudang. Di gudang satu yang dimana ini terhubung dengan cabang A itu tersimpan 100, dan di cabang kedua atau di cabang B di gudang keduanya itu tersimpan juga 100. Dan di sini saya akan memperlihatkan di cabang A untuk memperlihatkan bagaimana pengurangan stok yang terjadi. Saya akan mencontohkan menggunakan panci tadi. Sini misal saya akan memesan sebanyak 5. Lalu di sini dilakukan pembayaran. Ketika sudah selesai, di sini terlihat yang berkurang hanyalah di gudang 1 atau di cabang A saja. Misal masih di cabang A, di sini saya coba untuk menghabiskan sampai minus dari stoknya. Di sini terlihat bahwa memang benar-benar hanya di warehouse 1 atau gudang 1 saja yang berkurang, bahkan jika stoknya tidak mencukupi. Kita validasi dari sisi laporan. Oke, di sini di point of sale menunya di menu reporting kita ke orders. Di sini akan menampilkan grafik penjualan dari beberapa kategori. Di sini kita terjual dari peralatan maupun yang lain. Lalu kita ke order date by day dan custom group by point of sale. Di sini ditampilkan grafik
yang dimana yang merah adalah cabang A kasir 1 dan yang biru adalah cabang A kasir 2. Di sini bisa menampilkan sesuai dari apa yang kita mau, misal ada produk quantity, total price, dan lain-lain. Lalu bisa dalam bentuk grafik garis, bisa juga dari grafik garis juga. Yang merah ini tadi cabang A kasir 1 dan yang biru cabang A kasir 2. Lalu juga bisa dalam bentuk pie chart atau diagram lingkaran. Selanjutnya bisa dalam bentuk table atau Excel. Di sini dapat dilihat ada dari cabang A, kasir 1 maupun kasir 2, dan ada pun kasir cabang B kasir 1. Jadi untuk rekap itu bakal terlihat yang ditampilkan ada yang dipisah dan juga ada yang kumulatif dari semua cabang. Di sini ada dari cabang kasir 2, cabang A kasir 1, dan cabang B kasir 1. Dan juga di sini menampilkan total dari cabang A dan cabang B gitu. Dan untuk kolomnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada margin, total price, order, produk, quantity, dan lain-lain. Demikian demo implementasi sistem POS Point of Sale UDU untuk toko utama Sentosa. Mungkin dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.